Di usianya yang lebih dari 2 abad, Pekanbaru kini abad, menjadi kota Pekanbaru, dengan ekonomi usianya terbesar keempat di Pulau Sumatera. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua, guys? Okey guys, baru-baru ini saya baru saja pulang daripada Sumatera, daripada Medan sampai ke Dumai. Beribu kilometer perjalanan kami bersama dengan Nohars TV, bersama dengan iaitu Firza Sikumbang dan juga supir kami Abang Edi. Masya Allah guys, perjalanannya ya Allah, memang itulah rasanya perjalanan yang saya rasa sangat adventure, sangat mencabar. Banyak pengalaman-pengalaman yang kami hadapi sepanjang perjalanan kami, guys. Dan di situ, ya Allah, saya nak ceritakan kepada teman-teman, saya jatuh sakit, guys. Kebetulan 2 hari sebelum saya mau pulang ke Malaysia, saya jatuh sakit. Ya Allah, memang saya tidak dapat nafikan. Memang itulah yang saya terima dan itulah yang saya tanggung. Sehingga hari ini baru saya dapat membuat konten. Ya inilah, hari inilah hari pertama saya baru dapat membuat konten untuk anda semua. Selepas saya jatuh sakit selama 1 minggu. Daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumpa Jumaat, balik hari ini guys. Baru saya rasa sihat semula. Ini pun bukan sangat sihat guys. Suara saya pun sudah berubah sedikit, sengau dan batuk-batuk, selsema, itulah. Dan Alhamdulillah atas doa kalian, saya sihat semula dan dapat saya membuat reaction semula untuk anda semua. Okey guys, sebenarnya hari ini saya mahu mereaction satu lagi video daripada channel iaitu Sumaterapedia. Sumaterapedia. Saya pernah pulang daripada Sumatera, saya pun mereaction tentang Sumatera. Jadi judul yang saya mahu reactionkan kepada anda iaitu 5 kota metropolitan di Sumatera. Adakah salah satu kotanya saya pernah pergi sepanjang saya berada di Sumatera sebelum ini? Yuk guys, tanpa basa-basi dan tanpa berengan lagi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul. Mari. Sahabat Sumaterapedia, perkembangan kota-kota di Pulau Sumatera merupakan yang terpesat di luar Pulau Jawa. Bahkan sudah ada beberapa kota di Pulau Sumatera yang diklasifikasikan menjadi sebuah kota metropolitan. Klasifikasi kota sendiri yang dijelaskan dalam situs geografi.org menurut jumlah penduduknya terbagi 5, yaitu kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 hingga 100.000 jiwa. Kota sedang dengan jumlah penduduk 100.000 hingga 500.000 jiwa. Kemudian kota besar dengan jumlah penduduk 500 hingga 1 juta jiwa. Kota metropolitan atau juga bisa disebut dengan kota raya dengan jumlah penduduk 1 hingga 5 juta jiwa. Dan kota megapolitan dengan jumlah penduduk di atas 5 juta jiwa. Di mana aja ya kota-kota metropolitan di Pulau Sumatera? Atau jangan-jangan kamu sekarang tinggal di kota metropolitan? Langsung aja saya sudah pernah pergi Sumatera, kota guys. metropolitan di wilayah Sumatera. Manakah satu bandar yang saya pernah pergi ya? Kota Pekanbaru? Saya sudah pergi. Bumi Melayu ini terletak di Provinsi Riau yang sekaligus menjadi ibu kota. Saya sudah pergi Kota Pekanbaru. Mau pulang itu saya singgah. Kota Pekanbaru menjadi peluang kerja bagi penduduk dari dalam Riau, bahkan beberapa provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi yang banyak merantau ke kota yang dahulunya dikenal dengan nama Senapelan ini. Di usianya yang lebih dari 2 abad, Pekanbaru kini menjadi kota dengan ekonomi terbesar keempat di Pulau Sumatera. Berdasarkan PDRB ADHB tahun 2021, di Indonesia, yaitu sebesar 115 triliun rupiah. Sektor saya sudah pergi ke Pekanbaru ini guys, tetapi waktu malam. Jadi saya tidak dapat melihat sebenar keindahan Pekanbaru ni. Agak rugi juga ya, kerana saya sampai sudah waktu malam jam 10 ke 10 malam gitu guys, sudah agak lewat malam. Utama penggerak ekonomi kota Pekanbaru ialah perdagangan. Selain kota Tapi Pekanbaru, saya sempat makan di Pekanbaru. Wilayah lain di Provinsi Riau tengah dipersiapkan untuk membentuk suatu kawasan metropolitan baru yang diberi nama Kawasan Metropolitan Pekansikawan. Singkatan dari Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan. Dengan luas wilayah mencapai 632 km persegi, jumlah penduduk kota ini mencapai hampir 1 juta jiwa berdasarkan data BPS Pekanbaru tahun 2021. Dengan begitu, kota Pekanbaru termasuk kota metropolitan di urutan ke-5 di Sumatera. Kota Bandar Lampung.
Kota Bandar Lampung. Kota yang berada di provinsi paling ujung Pulau Sumatera ini telah menjadi gerbang utama Ini nggak Pulau sempat Sumatera pergi, guys. dari Pulau Jawa. Dengan posisinya yang sangat strategis, kota ini memiliki peranan penting dalam perkembangan kota-kota lainnya di Pulau Sumatera, terutama dalam pendistribusian logistik ke Pulau Sumatera. Saat ini, kota yang berpenduduk 1,1 juta jiwa ini menjadi kota perdagangan, keuangan, dan jasa di Provinsi Lampung. Dengan nilai produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 59 triliun rupiah. Dengan luas wilayah 197 km persegi, dengan kepadatan penduduk mencapai 5.300 jiwa lebih per kilometernya, menjadikan kota Bandar Lampung sebagai kota paling padat juga, penduduk nomor 3 di Sumatera. Kedepan, Padat, kota Bandar Lampung beserta daerah sekitarnya akan membentuk satu kawasan metropolitan baru dengan nama Bandar Lampung Raya, meliputi wilayah kota Bandar Lampung, Metro, Kalianda, Pringsewu, dan Gedung Tataan. Ini artinya akan semakin banyak kawasan-kawasan metropolitan baru di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Warga Bandar Lampung, tunjukkan pesonamu. Tunjukkan pesonamu. Kota Batam. Kota Batam. Jadi pun nggak sempat saya pergi, guys. Kota metropolitan selalu ditempati oleh ibu kota provinsi, lain halnya dengan salah satu kota di Sumatera luar Sumatera ini. Kota Batam bukanlah ibu kota dari provinsi Kepulauan Riau, namun kota ini jauh lebih berkembang pesat dibandingkan kota dan kabupaten lainnya di provinsi ini. Termasuk ibu kota provinsi Kepulauan Riau, yaitu kota Tanjung Pinang. Kota Batam memang sedikit istimewa. Di samping karena kota yang paling berkembang, kota ini selain dikepalai oleh wali kota, juga dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam atau yang lebih dikenal dengan nama BP Batam yang sebelumnya bernama Otorita Batam. Batam memang sudah dirancang sejak awal sebagai Singapuranya Indonesia. Singapura Karena itu, Indonesia. kamu akan menemukan beberapa hal yang menyerupai Singapura di kota pulau ini. Oh, ada banyak yang menyerupai Singapura ya. Dan kabel-kabel listrik dan telekomunikasi yang ditanam di bawah tanah sehingga mempercantik suasana kota ini. Banyak yang menyerupai seperti Singapura. Terbaru, kota ini dihuni oleh 1,2 juta jiwa penduduk. Sektor penggerak ekonomi kota Batam ialah di bidang industri dan pariwisata. Dengan nilai PDRB ADHB Kota Batam pada tahun 2021 mencapai 161 triliun, merupakan kota dengan ekonomi terbesar kedua di Sumatera. Secara administratif, sebenarnya kota ini tidak hanya berada di Pulau Batam, tapi juga termasuk dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Rempang dan Galang yang dihubungkan oleh Jembatan Barelang, singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini beserta Kabupaten Bintan dan Karimun membentuk kawasan metropolitan baru di Sumatera. Nah, kalau kamu, kamu sudah pernah ke Kota Batam? Ada Marriott, JW Marriott Hotel di sana. Kota Palembang. Kota Palembang. Oh, ini saya pun nggak sempat pergi, guys. Tahukah kamu, Kota Palembang ialah kota tertua di Indonesia. Nggak sempat pergi. Eksistensi kota ini sudah ada sejak yang disebut tadi Pekanbaru aja. Yang lalu. Tak heran, Kota Palembang kini menjadi salah satu kota metropolitan di Pulau Sumatera. Berdasarkan data BPS tahun 2022, Kota Palembang dihuni oleh 1,6 juta jiwa penduduk pada tahun 2021. Ada drone, guys. Kota dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 2 di Sumatera dengan luas wilayah mencapai 400 km persegi. Bertambah penduduk, perekonomian Kota Palembang juga semakin bertumbuh. Terhitung nilai besaran PDRB ADHB Kota Palembang untuk tahun 2021 saya kurang sehat mencapai 155 triliun rupiah. Cantiknya jembatannya. Kota ekonomi terbesar ketiga di Sumatera. Penggerak utama perekonomian kota ini ialah industri pengolahan dan konstruksi. Sama seperti kota-kota sebelumnya, Kota Palembang beserta daerah-daerah di sekitarnya tengah membentuk kawasan metropolitan baru bernama Patung Raya Agung yang merupakan gabungan dari wilayah Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir. Buat kamu warga Sumatera Selatan, bersiaplah menyambut kawasan metropolitan baru ini. Wow. Kawasan metropolitannya terbaru. Kota Medan. Oh, Medan sudah pergi.
Medan sempat saya pergi, Kota guys. yang sekaligus menjadi ibu kota provinsi Medan, Sumatera Pekanbaru Utara saya sempat ini pergi ya. sudah berdiri sejak 1 Juli 1590 dan kini kota ini menjelma menjadi kota metropolitan dan tujuan bagi perantau dari dan luar Sumatera Utara. Perekonomian utama kota Medan ditopang oleh bidang konstruksi dan industri, dan dari data BPS terakhir, produk domestik bruto atas dasar harga berlaku kota Medan mencapai Medan, guys. 242 triliun lebih dan merupakan kota dengan ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Kota yang terbesar. multi etnis ini Medan. dihuni oleh 2,4 juta jiwa berdasarkan 2,4 data BPS Medan juta, 2021. Dengan luas wilayah mencapai 265 km persegi, menjadikannya kota metropolitan sekaligus kota dengan penduduk terbanyak di Pulau Sumatera. Selain Terbanyak di kota Pulau metropolitan Medan, saat ini kota Medan sedang dikembangkan menjadi kawasan metropolitan baru bersama dengan beberapa kota dan kabupaten sekitarnya menjadi kawasan metropolitan Mebidangro atau singkatan dari Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Mana nih orang-orang Medan? Selamat, kalian semua tinggal di kota paling metropolitan di Sumatera. Paling metropolitan di Sumatera. Semoga ke depan makin banyak kota ataupun kawasan metropolitan baru di Pulau Sumatera yang tentunya untuk kemajuan bersama. Ya. Terima kasih telah menonton. Oke, syukur Alhamdulillah kita sudah pun mereaction tadi daripada channel Sumaterapedia. Di situ katanya 5 kota metropolitan di Sumatera. 2 kota je yang saya pernah pergi. Pekanbaru, Medan. Yang lain tu saya tidak pernah pergi lagi kan. Ternyata Sumatera itu banyak lagi kota-kota yang saya tidak sempat pergi guys ya. Seperti itu Bukit Tinggi saya sudah pergi. Jadi yang lain-lain tu insya-Allah nanti suatu hari nanti kalau saya pergi ke Sumatera lagi, saya akan pergi ya tempat-tempat yang memang kita lihat banyak tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat yang cantik di Sumatera. Bukan saja di Sumatera ya, malahan di seluruh Sumatera itu kita lihat banyak tempat-tempat pelancongan, tempat wisata yang harus dikunjungi dan masih fresh lagi guys. Dan kita lihat banyak tempat-tempat yang sangat natural, sawah padinya guys yang saya pernah lihat, ya Allah cantik bertingkat-tingkat. Dan itulah 2 hari sebelum saya mau pulang daripada Sumatera itu saya telah jatuh sakit dan demam, tetapi tidak mengapalah, Alhamdulillah hari ini saya sudah sehat semula. Oke guys, syukur Alhamdulillah. Sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Doakan saya, mudah-mudahan saya akan dapat lagi datang ke Sumatera guys. Doakan. Oke guys, rasanya sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.